lagi perjalanan jauh. Hari ini kita mau bagi-bagi tips tentang budget traveling ala One Bag Package. Jadi kalau buat One Bag Package, biaya untuk traveling itu ada 4 macam. Mau tahu apa aja? Ikuti terus video ini. Cost yang pertama adalah transport cost. Nah, ini mencakup biaya untuk naik pesawat, untuk rental mobil, untuk naik public transport dan lain sebagainya. Dan cost ini adalah cost yang paling susah untuk diatur karena kita benar-benar bergantung pada harga tiket yang ada. Kalau misalnya ngomongin tiket pesawat nih, kita sebenarnya nggak punya tips khusus buat cari tiket pesawat murah. Biasanya kita cuman cek Skyscanner dan lihat di mana yang paling murah, itu yang kita booking. Tapi bisa sih dimanipulasi dikit dan kita bakal tanya langsung sama ahlinya. Pokoknya kunci kalau mau hemat beli tiket pesawat itu kan fleksibilitas. Jadi mungkin harga tiket pesawat yang hari Minggu lebih mahal dan hari Selasa lebih murah. Jadi kita harus siap aja berangkat hari Selasa. Dan juga bisa juga tiket yang transitnya lama lebih murah daripada tiket yang direct. Jadi ya fleksibel aja, bisa pilih tiket yang murah meskipun dengan jadwal yang kurang menyenangkan. Kuncinya fleksibilitas. Kalau kita ngomongin tiket kereta nih, terutama kereta Eropa, biasanya kita pakai Rail Pass, Interrail ataupun Eurail. Apa sih bedanya Interrail sama Eurail? Kalau Interrail itu khusus buat orang-orang yang bermukim di Eropa, dan Eurail khusus buat orang-orang yang bermukim di luar Eropa. Yang Eurail ini biasanya sedikit lebih mahal, tapi nggak beda jauh kok. Dan prinsipnya sama persis lah antara dua ini. Dan kalau mau cari tiket yang murah, tiket kereta, aku biasanya bandingin apakah lebih murah beli tiket lepasan atau lebih murah beli rail pass kayak gini. Kalau buat jarak jauh biasanya lebih murah untuk beli rail pass, tapi kalau buat cuma jarak dekat-dekat biasanya mungkin tiket lepasan lebih murah daripada beli rail pass. Jadi di workout aja itinerary-nya gimana, terus cek harga tiket lepasan berapa dan dibandingkan sama harga tiket rail pass ini. Nah, jadi prinsipnya Rail Pass itu ada kayak banyak paket gitu, bisa beli yang untuk 1 minggu atau 1 bulan yang berlaku di satu negara atau di seluruh Eropa. Nah, itu semua bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Kalau misalnya tiket kereta mahal, alternatifnya adalah naik bis jarak jauh. Kayak salah satu penyediaannya adalah Flixbus. Cuman ya itu kadang traveling time-nya jauh lebih lama daripada naik kereta, jadi mesti siap-siap buat tidur di dalam bis. Selain bis, kadang kita juga perlu naik ferry. Nah, kalau naik ferry ini, terutama ferry yang nyebrang jarak jauh kayak antar negara, biasanya tiketnya mirip sama tiket pesawat, jadi perlu fleksibilitas karena mungkin hari A lebih murah daripada hari B, jam A lebih murah daripada jam B, jadi kita harus ya lebih fleksibel lah. Tapi kalau misalnya kalian bisa bawa mobil, nggak ada salahnya buat cari rent mobil, apalagi kalau berbanyak, karena bisa lebih murah daripada naik public transport. Cuman yaitu fuel di Eropa relatif mahal, dan juga parking itu kalau di tengah kota agak sulit dan mahal juga. Jadi mesti cari di mana sih free parking atau jam berapa sih bisa parkir gratis. Dan pastinya jangan lupa buat cek rambu-rambu supaya nggak kena denda, karena denda di Eropa juga ya lumayan lah buat di kantong. Kalau buat cari renting mobil, ini nih kita tanya lagi ahlinya. Buat renting mobil, aku juga biasa selalu cek di Skyscanner. Selain tiket pesawat, Skyscanner bisa juga buat nyari tiket rental mobil. Dan
terbuat di seluruh dunia kayaknya. Dan di situ kita bisa langsung lihat lah di lokasi tertentu itu ada apa aja providernya. Dan biasa kita bakal direct ke kayak portal buat website yang buat rental mobil gitu. Jadi bisa dilihat mana yang murah, mana yang mahal sesuai dengan kebutuhan. Tapi harus hati-hati juga karena mungkin yang paling murah itu bukan berarti dia bakal paling murah pada akhirnya, karena mungkin ada hidden cost kayak fuel surcharge lah, ada buat tambah asuransi ini itu. Jadi harus dibaca baik-baik fine prints-nya. Kalau Asuransinya biasa beli third party. Biasa kalau dari website itu mereka juga bisa menawarkan third party insurance yang bisa mengcover kalau misalnya amit-amit ada damage ke mobil yang kita sewa itu, dan bakal bisa kita claim nantinya setelah perjalanan selesai. Nah, itu kalau misalnya naik mobil. Jadi enaknya naik mobil sih ya pastinya fleksibel kan. Jadi kita nggak perlu kayak ngejar-ngejar atau buru-buru buat dapat public transport. Kalau public transport sendiri sebenarnya tergantung dari negara atau kota tersebut, karena kadang ada bus, ada tram, ada metro, dan biasanya sih coba cek kalau ada kayak promo tiket, jadi mungkin day tiket ataupun group tiket, jadi satu tiket bisa dipakai buat banyak orang. Kita sih sebenarnya selama ini jarang banget dan hampir nggak pernah naik taksi, apalagi di negara-negara yang kurang terpercaya, karena kita bisa kena scam. Jadi mesti hati-hati juga kalau mau naik taksi. Cost yang kedua adalah accommodation cost atau cost untuk tempat tinggal. Nah, cost untuk tempat tinggal ini lebih mudah untuk ditweak karena pilihannya banyak banget, mulai dari yang gratis sampai yang mahal banget. Jadi tergantung kita pengennya tinggal di tempat yang seperti apa. Nah, kalau buat yang pengen tinggal gratis bisa nyobain wild camping, tapi nggak di semua tempat diizinkan untuk wild camping. Selain itu bisa juga pakai aplikasi couchsurfing. Jadi kita tinggal di rumah orang. Enaknya kita bisa ngobrol sama hostnya dan minta tips buat keliling-keliling di kota tersebut. Kalau yang cukup terjangkau juga bisa juga pakai pilihan camping. Cuman camping tidak selalu buka. Jadi di beberapa negara pas winter camping tutup. Kalau misalnya nggak bisa camping, bisa juga pergi ke hostel. Nah, hostel sendiri juga banyak pilihannya. Kamarnya banyak banget macamnya, mulai dari yang mixed dorm, atau cuma female dorm, atau male dorm, atau yang bagi ber-12, bagi ber-8. Jadi tergantung kita nyamannya kayak gimana. Kalau mau murah, biasanya rule of thumb ya, semakin banyak kita berbagi dengan orang, harga kamarnya akan semakin murah. Dan biasanya mixed dorm akan lebih murah daripada dorm yang khusus untuk cewek atau khusus untuk cowok. Kalau misalnya kalian berbanyak, nggak ada salahnya buat nyobain nyari Airbnb atau apartemen. Karena kalau misalnya apartemen kayak gitu dibagi ber-4 atau ber-5, harganya bisa kadang sama kayak tinggal di hostel. Dan of course pilihan terakhir adalah hotel. Karena hotel juga beragam, mulai dari murah banget sampai mahal banget. Jadi tergantung dari kalian sukanya yang mana, maunya yang mana. Kalian bisa pilih hotel yang sesuai dengan budget kalian. Cost yang ketiga adalah cost untuk makanan. Nah, cost ini termasuk salah satu yang gampang buat diatur karena bisa dibuat semahal mungkin dan semurah mungkin, tergantung dari kita maunya gimana. Nah, kalau kami one backpack each, biasanya kalau kami ke negara-negara yang terjangkau kayak Eropa Selatan ataupun Eropa Timur, kami prefer buat makan di restoran atau di luar karena gak usah repot masak. Tapi itu pun kita tetap cari restoran yang kalau di TripAdvisor lambang euronya cuma 1, tetap kayak budget restoran gitu. Biasanya sih rasanya udah lumayan, dan porsinya kalau kebetulan besar kita bisa bagi 2, jadi makin murah. Kalau misalnya buat si Sam, dia punya makanan andalan di seluruh Eropa, yaitu doner kebab. Karena harganya yang terjangkau dan rasanya lumayan enak. Terus lengkap lah, ada daging, ada sayur, ada karbohidrat, lumayan oke lah. Masa jangan tiap hari aja makanya. Jadi
kalau buat kami yang penting tuh lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur gitu. Ya kayak yang saya bilang tadi, kebab oke, tapi jangan tiap hari karena bisa muak lama-lama. Kalau di negara-negara yang relatif mahal kayak di Skandinavia, kami biasanya masak sendiri. Jadi kayak kemarin waktu di Norway, kami stok makanan-makanan kering dari Belanda dan dari Jerman, dan barang freshnya kami beli di supermarket yang ada di Norway, dan kami masak semuanya sendiri. Kalau misalnya pergi ke supermarket buat cari barang fresh, terutama di Skandinavia, biasanya itu relatif mahal. Jadi tipsnya adalah carilah barang-barang diskonan, entah itu diskon sayur, buah, ataupun daging. Karena biasanya di supermarket ada weekly diskon ataupun monthly diskon. Jadi rajin-rajin aja ngecek diskon yang ada. Selain itu, kalau misalnya mau beli barang fresh dan kalian mau makan hari itu juga, nggak ada salahnya buat ngecek barang-barang yang mau expired, karena biasanya barang-barang ini akan didiskon hingga 50%. Jadi kalau kita makan hari itu juga kan lumayan tuh, makan fresh, tetap sehat, tapi hemat di ongkos, jadi nggak terlalu berat buat kantong. Oh ya, jangan lupa juga buat ngecek lunch deal, karena biasanya di beberapa restoran ada lunch deal. Menunya terbatas sih, nggak sebanyak waktu dinner, tapi tetap aja lunch deal jauh lebih murah daripada dinner deal. Ini salah satu tips buat hemat budget buat makan di restoran. Cost yang keempat adalah leisure cost. Jadi ini termasuk biaya untuk masuk museum atau ikut tour ataupun beli souvenir dan oleh-oleh. Nah, buat kalian yang suka ke museum, coba cek deh kalau di kota tersebut ada museum pass. Jadi sistemnya kita beli museum pass ini, dan museum-museum yang terdaftar di museum pass ini kita bisa masuk tanpa perlu biaya ekstra. Atau biasanya kalau enggak, biaya masuknya jadi dikit banget. Dan kalau kalian beruntung, di kota-kota tersebut bisa jadi ada kayak museum day. Jadi kita bahkan tidak perlu bayar apapun buat masuk ke museum tersebut. Tapi itu cuman kalau pas lagi ada program museum day tersebut. Kalau tour, kalau pengen tahu tentang suatu kota, sejarah suatu kota, atau pengen tahu kota itu lebih dalam, nggak ada salahnya buat cek free walking tour. Jadi sistemnya kita ikut tour, dibawa keliling kota, dijelasin di kota tersebut ada apa, historinya kayak gimana, dan di akhir tour tersebut kita cuma tinggal ngasih tips buat tour guide-nya. Dan tipsnya ini sukarela. Nah, kalau buat oleh-oleh ataupun souvenir, ya ini tergantung aja kalian mau beli untuk siapa, berapa banyak. Jadi budgetnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Itulah budgeting tips ala One Backpack Each. Jadi ingat aja ada 4 komponen cost, yaitu transport cost, accommodation cost, food cost, dan leisure cost, yang semuanya kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. Semoga video ini dan tips ini berguna buat kalian dan menginspirasi kalian buat terus mengeksplor dunia. Karena jalan-jalan itu benar-benar gak perlu biaya yang tinggi. Bisa juga kok jalan-jalan dengan harga yang terjangkau. Ikuti terus video-video kita, ikuti terus channel ini, karena kita bakal share lebih banyak lagi tips tentang jalan-jalan. Kalau kalian punya ide-ide atau topik tentang tips yang kalian pengen tahu dari kita, langsung leave aja di komen, karena kita pasti bakal share buat kalian. Jadi gitu aja dulu deh buat sekarang. Kita mau lanjut